tiga ini termasuk apa? Gangguan apa? Apa Mbak? Kubur. Kelompok dua, ada yang tahu ini apa? Halo. Nah, nanti kita akan pelajari. Ini termasuk apa? Ini juga termasuk apa? Kalau ini apa? Apa halo? Kalau ini apa? Bola. Kalau ini garu. Silakan dikerjakan, dipahami, kemudian juga bisa melihat ini, ya, melihat alat-alat peraga ini. Di situ coba lihat tetap dengan baca kelompok. Ini nanti anak-anak bisa membuatnya dengan membentuk bangun-bangun tersebut dengan menggunakan sedotan pemilu. Silakan dibuka RKPD-nya. Nah, di situ silakan. Dibagi ya, dibagi mana yang membuat kubur, mana yang membuat balok, mana yang membuat saja. Kenapa? Prisma. Prisma kalimat. Ini prisma tegak segitiga sudah. Aman bikin prisma tegak segitiga. Aman. Ini siapa bikin ini? Ini prisma tegak apa? Segi? Nah, karena seginya ada 5. Ada yang tahu apa bedanya 5 dengan prisma? Ada yang tahu prisma dengan limas? Ada yang tahu? Coba nanti sampean pasti akan tahu dengan sendirinya ketika sama sudah membuat bangun limas dan prisma. Kubur. Ya, direkatkan, buka isim lagi. Ini apa ini? Hah? Apa? Prisma tegak segitiga. Ya, prisma tegak segitiga. Berarti gini giginya. Adanya limas itu yang bagaimana? Ayo.
Dia hanya mempunyai alas dan titik. Itu bedanya antara limas dengan prisma. Ini bisa juga dikatakan prisma. Karena apa? Alasnya sama tutupnya tidak sama. Tapi bisa juga dikatakan kubus. Kalau yang ini prisma tegak segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Kalau yang ini puncaknya ada di limas. Limas apa? Segitiga karena alasnya berupa segitiga. Kalau yang ini bisa dikatakan prisma segi empat. Bisa dikatakan prisma segi empat? Bisa karena alas dan tutupnya sama. Tapi dia juga bisa dikatakan sebagai balok, punya ciri tersendiri. Balok. Kalau yang ini prisma tegak segi lima. Kalau ini apa? Ada titik puncaknya. Limas segi lima. Sebuah bangun ruang itu ada mempunyai unsur-unsur. Yang pertama adalah yang dinamakan sisi. Ada yang tahu apa itu sisi? Kelompok satu, apa itu sisi? Daerah yang membatasi bangun ruang. Coba, inilah yang dinamakan sisi, bidangnya. Kalau orang Jawa bilang apa? Gedeke. Bahasa Indonesia dindingnya. Ini adalah bidangnya. Ini adalah sisi dari bangun ruang. Kemudian kalau rusuk, kelompok 2. Rusuk apa rusuk? Rusuk apa rusuk? Mana rusuk? Cagake apa nih? Gimana cara membaca di bukunya? Rusuk. Rusuk apa nak? Rusuk. Rusuk. Apa lagi ya? Rusuk apa? Yang dimaksud dengan rusuk apa? Apa Mbak Feli? Garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Sisinya kan ini ya. Sisinya ini. Berarti pertemuan sisi ini yang dinamakan rusuk berupa garis. Paham? Berupa garis ini yang namanya rusuk. Yang terakhir, titik sudut. Coba kelompok satu. Yang dinamakan titik sudut apa? Titik pertemuan tiga atau lebih dari rusuk pada suatu bangun ruang. Rusuknya ini tadi kan garis 1, 2. Lah pertemuan rusuk-rusuk ini akan membentuk sebuah sudut. Ini yang namanya sudut. Pertemuan rusuk-rusuk ini akan membentuk sebuah sudut. Paham? Ada yang ditanyakan? Antara sisi, rusuk, sama titik sudut. Kelompok 2 sudah paham semua? Sisi tadi mana nak sisi Sari? Bidangnya, ya. Bidangnya inilah yang dinamakan sisi. Yang rusuk apa nak? Nah, garis pertemuan antara kedua sisi. Ini rusuk. Kalau sudut Mbak Tilan, pertemuan antara tiga rusuk atau lebih. Berarti ini tadi bangun apa? Bangun ruang apa ini namanya? Halo, bangun ruang apa? Prisma tegak segitiga. Coba ciri-ciri dari prisma tegak segitiga. Ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Sekarang rusuknya Mbak Aida. Itu 1, 2,
berapa bangun ruang yang sudah Saman bikin, itu ciri-cirinya bagaimana? Penunggunya. Nanti penunggunya itu akan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh tamunya, ya. Jadi nanti kelompok 1 nanti akan dapat tamu dari kelompok 2. Kelompok 3 akan dapat tamu dari kelompok 1. Kelompok 3 akan dapat tamu dari kelompok 2. Coba yang di sini yang menunggu siapa? Mbak Aska, siap ya menjawab pertanyaannya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini pokoknya Prisma segitiga. Prisma segitiga yang mempunyai titik sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini memiliki sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lima segi 6 memiliki 12 sudut. Lima segi 6 memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memiliki 7 Selesaikan pekerjaannya, undangannya berdasarkan angka 1 sama angka 2. Sekarang saya akan memberikan muatan di mana bangun ruang itu, ini yang namanya apa tadi? Kubus. Kalau ini apa sayang? Prisma tegak segi 5. Karena alas dan tutupnya sama berupa segi 5, maka ini dinamakan prisma tegak segi 5. Kalau yang ini dinamakan balok. Sedangkan yang ini 5 segi 6. Kalau ini 5 segi 4. Kalau yang ini prisma tegak segi 3. Ini kerucut. Kalau ini tabung. Kalau bola karena kalian nggak bisa membuatnya ya bilik bola. Yang biasa dipakai untuk sepak bola Mas Nesta, Mas Sahi, Mas Sabta, Mas Zakir. Ini bola. Ya, paham? Dari seluruh bangun ruang yang ada di sini, dia mempunyai unsur-unsur. Ya, ada yang namanya sisi, ada yang namanya rusuk, ada yang namanya titik sudut. Kalau sisi tadi apa Mbak Alia? Sisi mah bidangnya, ya, bidang dasarnya. Kemudian rusuknya Mbak Afrin apa rusuknya Mbak? Garis pertemuan antara sisi, dua sisi. Kemudian titik sudutnya Mbak Alin apa Mbak Alin? Pertemuan antara 3 rusuk atau lebih. Kalau di sini perhatikan, ini tadi adalah 5 segi 4. Di mana 5 segi 4 ini mempunyai berapa sisinya? 1 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sisinya. Kemudian rusuknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya nanti sudah tahu semua ya, paham? Ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak ada. Ini semuanya bisa sama pelajari. Oh, kalau sudah tahu bangunnya ini, bangunnya ini prisma tegak segitiga, langsung dicari. Sisinya ada berapa? Bidangnya. Rusuknya berapa? Titik sudutnya berapa? Tinggal menghitung. Tidak usah dihafalkan, yang penting Saman sudah tahu itu bangun apa, kita hitung batasan. Paham nak? Sudah nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, nanti di rumah tolong kita cari lagi. Bisa dipraktekkan di rumah.